Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok mata kuliah pengendalian audit F. Kami akan menganalisis tata kelola TI pada PT Pos Indonesia menggunakan COVID 2019. Di sini ada beberapa anggota kami, yaitu yang pertama ada Lija Santia Mahulai dengan NIM 682019-148. Kemudian ada Dian Anggreni Margarita Doi 682019-092. Dan saya sendiri Alvin Karya dengan NIM 682019-113. Ada gambaran umum perusahaan pada PT Pos Indonesia atau Persero, merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa pos serta menjadi perusahaan logistik terbesar di mana dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi, infrastruktur jejaringnya sudah mencapai sekitar 58.700. Titik layanan mencapai 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan, dan 42% kelurahan atau desa. Dan jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 4.800 kantor pos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota terbesar. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan menjamin keamanan surat-surat penduduk. PT Pos Indonesia mencakup 4 kegiatan, yaitu collecting, processing, transportasi, dan delivery. Kemudian, struktur organisasi PT Pos Indonesia atau Persero. Ada pemegang saham, dewan komisaris, dan direktur utama dan wakil direktur utama. Ada direktur surat dan paket, kemudian direktur teknologi dan jasa keuangan, direktur retail property, direktur keuangan, dan direktur sumber daya manusia dan umum. Kemudian, saya Lija Santia Mahulai NIM 682019-148 akan melanjutkan mengenai TI dan SI PT Pos Indonesia. TI dan SI yang diterapkan dalam PT Pos Indonesia yaitu menerapkan sistem elektronik bisnis yang dirancang PT Pos Indonesia, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM Customer Relationship Management, SCM Supply Chain Management, AIE Enterprise Application Integration, TPS Transaction Processing System, dan ECS Enterprise Collaboration System. Yang kedua, PT Pos Indonesia menyediakan aplikasi yang bisa di-download. Ketiga, adanya proses login bagi pembeli maupun penjual di aplikasi pelayanan jual beli. 4. Pengguna melakukan register akun data. Kemudian TI dan SI dalam PT Pos Indonesia dijalankan yaitu dengan statistik pemasaran, penyediaan informasi dari berbagai metode yaitu sosial media, email, dan web resmi. Administrasi perusahaan PT Pos Indonesia membuat penjadwalan pelayanan PT Pos Indonesia dan pencatatan transaksi. Kemudian domain audit perusahaan. Penyelarasan strategi organisasi dan strategi IT dengan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen IT berdasarkan COVID 2019 menggunakan penurunan goal. Tujuan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kepatuhan dan mengidentifikasi prioritas bisnis dan teknologi informasi. Kedua, analisis data mengetahui bagaimana kondisi tata kelola di PT Pos Indonesia. Ketiga, analisis kesenjangan yang terjadi di PT Pos Indonesia. Analisis perbaikan atau rekomendasi di mana terdapat tiga aspek yaitu proses, people, dan teknologi. Dalam domain ini ada 4 yaitu stakeholder drive and needs, enterprise goal, alignment goal, governance and management objective.
Kemudian, penelitian ini berfokus pada domain APO 7 yaitu tentang mengelola sumber daya manusia, APO 2 yaitu mengelola strategi, dan APO 1 yang mengelola kerangka kerja manajemen IT. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Dian. Terima kasih. Baik, saya Dian Anggreni. Di slide ini menjelaskan mengenai domain. Domainnya ada 3. Yang pertama ada APO07 mengelola sumber daya manusia. Yang kedua APO02 mengelola strategi. Yang ketiga APO01 mengelola kerangka kerja manajemen IT. Selanjutnya, di slide ini membahas mengenai RACI chart sendiri. RACI, R artinya responsible, yaitu pihak yang harus memastikan aktivitas tersebut berhasil dilaksanakan. Yang kedua, accountable, itu pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas. Yang ketiga, ada consultative, yaitu pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan dalam aktivitas atau komunikasi arah. Yang keempat, ada informate, yaitu pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi atas aktivitas yang dilakukan. Kemudian lanjut. Kemudian untuk slide berikut ini mengenai tabel RACI chart dari PT Pos Indonesia yang kami ambil dari struktur organisasi perusahaan. Di dalam tabel tersebut terdapat activity dan juga person atau orang atau jabatan. Dan perlu kita ketahui, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan juga ada beberapa bawahan dari mereka. Nah, untuk tabel RACI di sini, saya mungkin tidak dapat menjelaskan satu persatu. Teman-teman bisa melihat sendiri dan juga tahu arti dari RACI. Teman-teman pasti sudah tahu. Nah, ini adalah hasil dari analisis RACI chart kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dari kelompok kami, kami mohon maaf.